Menjadi mahasiswa di perguruan tinggi membuat Anda mempunyai banyak teman yang berasal dari pulau yang berbeda dengan Anda. Suatu hari, salah satu teman Anda yang berasal dari daerah lain membawa oleh-oleh makanan yang khas di daerahnya. Dia membagikan makanan tersebut kepada Anda dan teman-teman Anda. Namun, setelah dibuka ternyata rasa makanan tersebut sepertinya tidak sesuai dengan selera Anda. Yang Anda lakukan adalah A. Menolak tawaran teman Anda dan mengatakan bahwa Anda masih kenyang. B. Menolak tawaran teman Anda dan tidak memakan makanan tersebut. C. Tetap memakan makanan tersebut dengan menampakkan muka yang terpaksa supaya tidak ditawari lagi. D. Tetap memakan dan setelahnya menyampaikan bahwa makanan tersebut tidak sesuai dengan selera Anda. E. Tetap memakan sedikit makanan itu untuk menghargai teman Anda. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasan soal sebagai berikut. Anda sebagai warga negara Indonesia haruslah saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ketika Anda diberi sesuatu oleh orang lain, Anda haruslah menghargai pemberian orang tersebut dan tidak mencela pemberian orang lain. Sehingga, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan E. Pada jam istirahat di kelas Anda, banyak orang bebas untuk melakukan kegiatan. Anda sendiri adalah seorang yang menyukai lagu bergenre rock. Suatu hari Anda memutar lagu tersebut menggunakan speaker kelas dengan volume yang lumayan kencang saat jam istirahat. Teman Anda yang tidak menyukai genre rock menegur Anda dan meminta untuk mengganti lagu yang bergenre pop atau jazz. Yang Anda lakukan adalah A. Marah kepada teman Anda dan menambah volume lagu lebih kencang dari sebelumnya. B. Segera mengganti lagu tersebut dan meninggalkan kelas karena merasa emosi. C. Memperkecil volumenya dan menawarkan untuk menggantinya setelah lagu yang Anda putar selesai. D. Tidak menggubris teguran teman Anda karena seharusnya ia bisa menghargai selera Anda. E. Diam saja dan tidak memperdulikan teman Anda serta lebih memilih menikmati lagu yang sedang Anda putar. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal sebagai berikut. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Ketika orang lain terganggu dengan kesenangan kita, maka sebaiknya Anda bisa menyesuaikan diri dengan baik. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Anda sedang berkumpul di kantin bersama teman-teman Anda. Tak lama kemudian, ada yang mengangkat obrolan dengan topik pemilihan calon ketua OSIS. Terdapat dua teman Anda yang memiliki pendapat berbeda mengenai kedua calon ketua OSIS tersebut. Kedua teman Anda berlomba-lomba membuka aib masing-masing calon. Yang Anda lakukan menanggapi hal tersebut. A. Tidak menghiraukan mereka dan lanjut makan karena jam istirahat sebentar lagi habis. B. Meninggalkan kedua teman Anda yang sedang berdebat. C. Menegur kedua teman Anda dan meminta mereka membahas obrolan yang lain. D. Mengingatkan teman bahwa pilihan masing-masing orang boleh berbeda dan sebaiknya dirahasiakan. E. Mengingatkan teman agar bersaing secara sehat dengan juga membandingkan prestasi kedua calon ketua OSIS. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasan soal sebagai berikut. Pilihan A dan B kurang tepat karena Anda seolah lari dari permasalahan atau suatu kondisi. Di antara pilihan C, D, dan E tepat karena mengingatkan rekan Anda. Namun, pilihan E lebih tepat karena mengingatkan dengan cara yang baik dan sopan. Anda adalah seorang finalis MasterChef Indonesia sekaligus karyawan kantoran. Suatu ketika Anda akan mengikuti karantina.
Sedangkan masih banyak sekali beban pekerjaan kantor yang harus Anda selesaikan. Maka Anda akan A. Keluar dari pekerjaan kantoran. B. Meminta izin atasan agar bisa melimpahkan pekerjaan ke rekan yang lain. C. Segera menyelesaikan pekerjaan. Kalau tidak terkejar, baru meminta izin atasan apakah diperbolehkan melanjutkan kontes memasak tersebut. D. Mengundurkan diri dari kontes memasak. E. Marah pada keadaan. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal sebagai berikut. Pekerjaan di kantor adalah tanggung jawab yang harus Anda selesaikan terlebih dahulu. Sehingga jika Anda masih banyak memiliki beban pekerjaan di kantor, maka Anda harus menyelesaikan pekerjaan Anda terlebih dahulu. Apabila tidak terkejar, baru meminta izin atasan apakah diperbolehkan melanjutkan kontes MasterChef. Sebagai seorang karyawan kantor pemerintah, yang juga menjadi seleb TikTok papan atas, Anda sedang menyelesaikan deadline endorse. Padahal Anda sangat lelah dan ingin istirahat beberapa hari. Maka sikap Anda. A. Memohon izin cuti beberapa hari. B. Tetap melanjutkan syuting endorsement karena harus profesional. C. Mengkonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan syuting. D. Pura-pura sakit. E. Bekerja asal-asalan. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal sebagai berikut. Agar tanggung jawab menyelesaikan deadline endorse dan bekerja kantoran tetap berjalan serta kondisi tubuh tetap bagus, maka solusi yang dapat Anda lakukan yaitu mengkonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan syuting. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka, direct communication, adalah A. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. B. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. C. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. D. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. E. Sama saja dengan komunikasi via apapun. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal sebagai berikut. Kelebihan komunikasi secara langsung adalah dapat mengetahui respon secara langsung lawan bicaranya. Sehingga, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Ketika Anda mengetik tugas dari atasan Anda, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak, secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Maka sikap yang akan Anda tunjukkan adalah A. Memarahi rekan yang melakukan hal tersebut. B. Menerima permintaan maaf teman Anda. C. Meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. E. Menghela nafas panjang. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan soal sebagai berikut. Perhatikan bahwa teman Anda mencabut kabel dengan tidak sengaja. Maka sikap terbaik yang dapat Anda ambil adalah memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas Anda. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Tahun ini kantor mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk berbeda, yaitu dalam bentuk grafik dan analisa dengan program teknologi baru yang belum begitu saya pahami. Yang saya lakukan, A. Membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang saya kuasai. Yang penting bisa dipahami. B.
Membuat laporan dalam bentuk laporan seperti tahun-tahun sebelumnya. C. Meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. D. Meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru tersebut. E. Membuat laporan dengan program yang saya kuasai. Lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya dengan program baru. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal sebagai berikut. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Karena menunjukkan sikap kemauan untuk belajar dengan hal baru. Pilihan jawaban lain kurang tepat. Karena cenderung kurang mau belajar hal baru dan bergantung pada orang lain untuk memperbaiki hasil pekerjaan. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan. Sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal sebagai berikut. Di zaman sekarang yang semakin marak adanya hoaks, kita sebagai calon ASN tidak boleh langsung percaya dengan adanya berita yang beredar. Sehingga, jika ada kabar buruk mengenai rekan Anda, langkah pertama yang harus Anda lakukan yaitu C. Kabar tersebut belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Setelah tidak berkomentar terlalu jauh, barulah Anda mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberi pendapat. Pilihan D. Namun, pilihan D juga sebenarnya kurang tepat untuk dilakukan jika Anda masih memiliki banyak pekerjaan kantor. Jika pekerjaan kantor sudah selesai, barulah Anda boleh mencari kebenaran informasi tersebut. Pilihan E kurang tepat, karena berita dari teman juga belum bisa dipercaya, valid. Berita dari teman juga terkadang sudah diberi bumbu gosip. Pilihan A dan B kurang tepat, karena belum dibuktikan kebenarannya bahwa rekan kerja tersebut memang menggelapkan uang penjualan bulanan. Sebagai seorang calon ASN kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga membuat banyak orang mudah terprovokasi dan berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini. A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita apakah akurat atau tidak. C. Kritis terhadap judul berita yang berpotensi menimbulkan konflik. D. Kritis terhadap isi seluruh bacaan. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasan soal sebagai berikut. Topik teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus pintar dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi. Untuk permasalahan di atas, jawaban yang paling tepat yaitu B. Percuma kita kritis terhadap judul bacaan dan isi informasi dari bacaan tersebut secara menyeluruh. Tetapi sumber berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian contoh soal dan pembahasan untuk materi TKP Part 2. Semoga contoh soal ini dapat membantu Anda dalam memahami soal TKP.
Kami berdoa semoga Anda lulus CPNS atau PPPK. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan notifikasinya ya agar dapat informasi terbaru mengenai soal-soal CPNS, PPPK. Jangan lupa juga di-like dan komentar ya.